Menantu Super. Bab 4371-4380. Bab 4371 Hakim Hidup dan Mati. Kamu ingin menghentikanku. Saya tidak berani. Han Sanqian tersenyum lembut, saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Bagaimana aku mengatakan ini? Tuan, hampir tidak ada wanita di luar kota sekarang. Banyak orang yang mengetahui hal ini dengan baik. Sekarang, wanita ini tiba-tiba mendarat di sini dan dia sangat cantik. Apakah Anda tidak takut akan ada petunjuk? Kastil iblis surgawi dijaga ketat, dengan penjaga terbuka dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Aku juga memiliki ribuan pria elit di bawah komandoku. Belum lagi dia hanyalah seorang wanita biasa, meskipun ada 10, 100, atau 1000, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Cepat menyingkir dan jangan merusak keanggunanku, jika tidak, jangan salahkan aku karena ingin kamu terlihat baik. Pelan-pelan. Han Sanqian masih tidak takut, Tuan, jika Anda memiliki petunjuk, secara alami Anda akan tahu bahwa pertahanan Kastil Tianmo sangat dalam, bagaimana Anda bisa menghadapinya secara langsung? Saya takut, meskipun keindahannya sungguh indah, bunga mawar yang berduri akan melukai tanganmu. Nak, kamu memberiku seorang wanita cantik, tapi kamu juga mempersulit keadaan di sini. Izinkan aku bertanya, apa niatmu? Segera setelah Tuhan mengatakan ini, para penjaga di sekitarnya segera menghunus pedang mereka. Wajah Han Sanqian tetap tidak berubah, tentu saja saya harus memberikan kecantikan kepada Anda, tetapi Anda harus menjaga keselamatan Anda. Sebenarnya sejujurnya aku khawatir dengan masalah seperti ini. Sekali kamu terluka, aku tidak akan bisa menerima hadiahnya. Yang terpenting tubuh nagamu rusak. Oleh karena itu, sebelum menangkap wanita ini, saya menggunakan beberapa racun aneh yang tersebar di tubuhnya. Racun ini sangat beracun. Sekali seseorang menelannya, akan dengan cepat menyebar ke setiap jengkal kulit tubuh. Selama orang yang diracuni melawan meski sedikit, keringat akan menyebabkan racun menyebar secara gila-gilaan. Kecantikan ini akan mati, Tuan. Mereka yang berciuman dan menempel satu sama lain mungkin juga akan tertular racun ini. Mendengar ini, orang dewasa itu tampak tersentak. Apakah ada racun yang aneh di dunia ini? Pak, ini bukan racun yang aneh. Banyak sekali yang dijual di pasar gelap di luar. Racun yang kami gunakan sendiri, sehingga hanya sedikit orang yang mengikuti Anda. Disebutkan. Orang dewasa memikirkannya dan menyadari bahwa pernyataan ini memang ada benarnya. Walaupun racun ini terdengar kuat, namun cara keracunannya pasti tidak sebaik milik saya, yang benar-benar membunuh orang secara tidak terlihat. Tentu saja, wajar jika tidak ada yang menyebutkan racun tingkat rendah kepada saya. Kalau begitu, kamu harus melakukan detoksifikasi dengan cepat. Bawahan ini bermaksud melakukan detoksifikasi, tapi sebelum detoksifikasi selesai, beraninya aku membiarkanmu menyentuh wanita sesuka hati. Pokoknya, dialah yang ada di saku Anda sekarang. Jangan cemas, Pak. Biarkan bawahan Anda membawanya ke tempat yang Anda tunjuk. Nikmati hidangan lezat ini. Bagaimana? Ketika dia mengatakan ini, Han Sanqian jelas memiliki senyuman buruk di wajahnya. Ketika orang dewasa mendengarnya, mereka langsung bertepuk tangan dan bertepuk tangan, tunggu apa lagi? Ayo segera bawa mereka ke kamar tidur, cepat. Pelayan lain mengambil pesanan dan membungkuk untuk bertanya. Pak, 10 menit, masih ada waktu. Apakah Anda ingin bersantai dulu atau mandi? Saya akan pergi dan membantu Anda membersihkan bahan-bahannya dulu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berpura-pura mendorong Su Yingxia dan mengikuti pelayan itu. Orang dewasa itu sangat senang, dan telapak tangannya dipenuhi kegembiraan. Wanita cantik seperti itu sungguh sangat mengasyikkan. Memikirkan hal ini, dia tidak terlalu peduli lagi dan hanya mengikuti mereka menuju kamar tidurnya. Untuk pria seperti dia tidak membutuhkan apapun untuk bersantai, apalagi mandi, dia tidak sabar untuk membuang kecantikannya ke tanah dan merasa nyaman. Tapi bagaimana dia tahu bahwa semua tindakannya sebenarnya sesuai perkiraan Han Sanqian? Segera, Han Sanqian dan dua orang lainnya memasuki asrama terlebih dahulu di bawah kepemimpinan pelayan. Setelah pelayan keluar, orang-orang dewasa mengikuti di belakangnya.
Dia melambaikan tangannya kepada pelayan agar diam dan segera mundur. Lalu dia hendak pergi-pergi ke sana dengan cemas, Minato. Tapi saat ini, pintu tiba-tiba tertutup, dan terdengar suara dari dalam kamar. Bab 4372 Kalahkan Harimau Besar. Oh, jangan datang. Kamu adalah mainan orang dewasa, dan aku diperintahkan untuk mendetoksifikasi kamu. Suara-suara di ruangan itu tampak normal pada awalnya, dan orang dewasa itu mengangguk puas pada awalnya. Namun tak lama kemudian, ketika orang dewasa sedang tersenyum, situasinya mulai berbeda lagi. Apa yang kamu lakukan? Jangan kemari, keluar dari sini, bajingan, racunnya sudah sembuh, saatnya kamu keluar. Tidak, bajingan. Mendengar teriakan marah dan sedih Su Yingxia, senyuman di wajah orang dewasa itu tiba-tiba membeku. Sialan, bajingan, kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu untukku, tapi kamu jelas melakukannya untukku, jadi kamu menargetkanku. Sungguh lalat yang luar biasa. Tuhan tidak dapat langsung menanggungnya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mendapatkan kecantikannya. Pada saat itu, dia berdiri dan menendang pintu kokoh itu hingga terbuka. Di dalam kamar, Han Sanqian sudah berada di atas Su Yingxia, dengan panik mencoba memanfaatkannya. Dengan keras, kemarahan orang dewasa itu langsung meningkat. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu, beraninya kamu memotong pantatku. Begitu dia selesai berbicara, dia ingin mengambil pisau besar itu dan memotongnya ke arah Han Sanqian. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja melukai kecantikannya, dia membuang pisau besar itu dan memilih untuk langsung menarik Han Sanqian pergi. Namun, ketika orang lain bergegas ke belakang Han Sanqian sepertinya telah memperhatikan petunjuknya, dia berbalik dan menyingkir, lalu berjalan menuju pintu. Orang dewasa seharusnya bisa merefleksikannya, tetapi ketika dia menatap Su Yingxia yang tertekan di tempat tidur dengan cemas, dia benar-benar tersesat sejenak. Kecantikan yang tergeletak di sana tidak lain adalah Han Sanqian. Bagaimana dengan keindahannya? Ledakan. Dengan suara teredam, pintu batu ditutup, dan Han Sanqian berdiri di depan pintu dengan senyum dingin. Jadi siapa Han Sanqian? Dia jelas cantik. Mereka berdua berganti pakaian dan tiba-tiba mengalami perubahan pemandangan. Kamu, orang-orang dewasa terkejut. Tapi bagaimana Han Sanqian bisa memberinya kesempatan untuk membalas budi Anda dan kami? Dia berdiri di tempat, tiba-tiba mengayunkan pedang giok di tangannya, dan menaruhnya langsung di leher orang ini. Jangan bergerak, Han Sanqian berteriak dingin. Wajah orang dewasa itu menunjukkan kemarahan. Pria kecil ini berani menyanderanya. Dia akan mati dengan menyedihkan. Lepaskan pedang kecilmu yang patah secepatnya, kalau tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mulutmu bau sekali. Kamu sudah berapa tahun tidak menggosok gigi kan? Lehermu sudah ditusuk pisau, dan kamu masih berbicara omong kosong padaku di sini. Lelucon apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyakitiku hanya dengan tipuan kecilmu? Dia mencibir. Jika hanya itu yang terjadi, dia pasti sudah terpotong-potong sejak lama. Siapa di sini yang tidak naik dari bawah? Siapakah di antara mereka yang tidak menjilat darah dengan ujung pisau dan menginjak mayat musuh dan lawan hingga bisa mencapai posisinya saat ini? Meskipun dia mabuk dan bingung sekarang, itu adalah hak istimewa yang harus dia nikmati setelah badai. Namun keistimewaan tersebut bukan berarti ia tidak memiliki kekuatan saat ini. Aku tidak takut untuk memberitahumu, apalagi pedang kecil patah di tanganmu ini, bahkan jika aku membuatnya 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih tebal untukmu, apakah kamu masih bisa menyakitiku? Saat dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia benar-benar tidak menaruh pedang giok di matanya, tetapi faktanya memang seperti yang dia katakan. Katakan padaku, siapa dirimu? Sebelumnya, aku mengira kamu adalah orang asing, tapi aku tidak ragu. Aku kehilangan akal sejenak ketika melihat wanita cantik itu, dan aku memberimu kesempatan untuk menaruh pedang di leherku. Ini adalah sesuatu Anda harus bangga. Penting. Tentu saja, itu juga merupakan dasar kualifikasi Anda untuk mengizinkan saya menginterogasi identitas Anda secara pribadi.
Han Sanqian tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ibumu melahirkanmu, bukankah dia memberitahumu bahwa kualifikasi hanya untuk yang kuat? Apakah kamu layak untuk menyombongkan diri di depanku? Apa maksudmu dengan itu? Katanya dingin dan marah. Maksudku, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku? Han Sanqian mencibir. Kamu bajingan. Kamu benar-benar menjijikkan. Berhentilah bicara omong kosong dan datang dan bunuh aku jika kamu punya nyali. Tuhan berteriak dengan marah, dan tubuh besarnya tiba-tiba terbuka dengan aura. Ledakan. Itu seperti bom yang meledak di dalam tubuhnya, hanya energi di sekitarnya yang telah menyebabkan gerakan tak berangin di sekitarnya bergerak liar. Berdengung. Pedang giok sedikit bersenandung. Pedang itu benar-benar bergetar di bawah energi. Pengadilan kematian. Han Sanqian mengerutkan kening dan memukul kepalanya langsung dengan pedangnya. Bab 4373 yang tidak bisa dibunuh. Ledakan. Jika pedang giok lewat, ia tidak dapat mencapainya. Sangat tajam. Tapi detik berikutnya, terdengar suara teredam, dan pedang itu seharusnya langsung membelah kulitnya, tapi itu seperti menabrak berlian. Mundurnya pedang. Mulut harimau sedikit mati rasa karena hal ini. Han Sanqian memandang orang dewasa itu dengan tidak percaya dan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hal kekuatan dan kultivasi Han Sanqian, belum lagi pemenggalan kepala seseorang, bahkan jika 10 master berdiri berturut-turut, mereka pasti bisa memusnahkan semua kepala mereka dengan satu pedang. Namun yang aneh adalah pedang Han Sanqian terhempas hanya di dekat kepala orang dewasa ini. Haha, hahaha. Melihat ini, orang dewasa itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sangat arogan, "Sampah, kamu tercengang. Saya mengatakan itu hanya karena kamu hanyalah anak nakal dan pedang patah. Kamu ingin memenggal kepalaku, kamu berbicara omong kosong. Cepat letakkan pedangmu. Aku bisa membuat kematianmu lebih nyaman." Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan kaget. Jelas sekali, perubahan seperti itu bukanlah sesuatu yang Su Yingxia pertimbangkan. Energi hitam di tubuh Han Sanqian menghilang, kamu tidak perlu terlalu bangga, sekarang, aku hanya takut pedang akan benar-benar membunuhmu. Datang lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, energi hitam mengembun, pedang terangkat, dan ayo pergi lagi. Merusak. Kali ini, Han Sanqian hampir penuh energi. Dia memang tidak berbohong. Meskipun dia baru dewasa, dia tampak sangat kuat, tetapi dia bukanlah ahli mutlak di baliknya. Karena dengan jumlah orangnya yang sedikit saja, mustahil baginya untuk melakukan operasi penangkapan yang berlebihan dan menakutkan, mulai dari dataran tengah hingga negeri para iblis. Oleh karena itu, Han Sanqian sangat ingin menyelamatkan nyawanya agar bisa menggali ikan besar di belakangnya. Tetapi setelah situasi aneh ini terjadi, Han Sanqian mulai tidak percaya pada kejahatan, dan tentu saja dia tidak terlalu menahan kekuatannya. Ledakan. Kali ini, pedang dengan kekuatan aneh Han Sanqian tidak lagi memantul, tetapi langsung berkumpul di bilahnya dan menebas ke arah orang dewasa. Namun suara nyaring tetap terdengar, karena kelembaman, tubuh besar orang dewasa itu langsung terlempar beberapa meter, dan menghantam tempat tidur dengan keras, hingga tempat tidur hancur berkeping-keping. Han Sanqian melihat lebih dekat ke arah orang dewasa yang bangkit dari tanah lagi. Yang mengejutkannya adalah masih belum ada sayatan di leher orang dewasa itu, tetapi agak merah dan bengkak karena tekanan tersebut. Brengsek, nak, kamu sangat pintar, kamu benar-benar bisa mengalahkanku. Orang dewasa yang bangkit dari tanah tersenyum dingin dan sedikit menghargai Han Sanqian. Di kastil iblis ini, tentu saja tidak ada yang bisa membunuhnya, tapi yang pasti tidak banyak orang yang bisa menjatuhkannya. Pria berpenampilan kurus di depannya ini adalah salah satunya. Huff, tapi terus kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku sama sekali. Kamu menebasku dengan 100 pedang, tapi aku hanya perlu 1 pukulan untuk membunuhmu dan mengirimmu kembali ke barat. Setelah mengatakan ini, sang master tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan kemudian dengan lembut meletakkannya di platform batu di sebelahnya. Ledakan. Seluruh platform batu meledak di tempat, berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Su Yingxia jelas terkejut, orang ini pasti terlalu kuat. Meskipun meja batu ditempatkan di kamar tidur untuk dijadikan meja,
meja itu sangat besar, beratnya setidaknya 8 atau 900 kilogram, apalagi beberapa ribu kilogram. Batu besar yang begitu kokoh bisa hancur hanya dengan satu pukulan. Bagaimana kekuatan seperti ini tidak membuat orang takut? 3000, hati-hati, Su Yingxia tidak bisa tidak khawatir. Han Sanqian mencibir, Gu Su Yingxia tidak hanya tidak mengingatkannya, tetapi dia juga menyarungkan pedang gioknya dan berjalan 2 meter di depan orang dewasa itu. Lihat apa yang kamu lakukan, aku ingin mencoba melihat apakah kamu dapat menjatuhkanku dengan satu pukulan. Saya kira kamu tidak bisa. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian menggoyangkan jarinya dan mengejek Laman. Su Yingxia tercengang, apa yang dilakukan Han Sanqian? Jelas ini bukan waktunya untuk marah, bukan? Tapi Han Sanqian tahu betul bahwa orang dewasa di depannya itu sangat aneh. Tidak sulit untuk membunuhnya sepenuhnya, tetapi jika dia ingin melukainya dengan pedang dan menaklukkannya, itu tidak mungkin untuk sementara waktu. Dan ini wilayahnya, begitu orang ini meminta bantuan, tindakannya mungkin gagal. Oleh karena itu, saya ingin mencari kesempatan untuk lebih banyak berhubungan dengan orang ini, mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang ini, dan kemudian mencari tahu kekurangannya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Sial, bocah, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Kamu yakin? Bab 4374 Anda juga tidak bisa melakukannya. Sial, aku sudah berkeliling dunia selama bertahun-tahun dan aku telah melihat berbagai macam orang tercela. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang tercela sepertimu. Tuhan tersenyum galak, terlihat jelas bahwa dia tidak menganggap serius Han Sanqian sama sekali. Meskipun orang-orang seperti dia jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang, mereka terlalu kurus. Ibarat sebatang bambu, belum lagi berbentuk lingkaran, bahkan saya bisa mematahkannya seluruhnya seperti sumpit hanya dengan 2 jari. Dia tidak malu dengan kata-katanya dan yakin dengan kata-katanya. Tuan, karena saya bisa mengatakan ini, tidak ada ruang untuk menyesal. Saya hanya tidak tahu apakah Anda berani atau tidak. Kamu bajingan, kenapa aku tidak berani? Aku hanya takut aku akan menghajarmu dengan satu pukulan, kata orang dewasa itu dengan nada menghina. Oke, kalau begitu aku akan memberimu 3 pukulan. Jika kamu tidak bisa membunuhku, maka aku minta maaf. Bagaimana kalau kamu diam dan biarkan aku menyerang dengan 3 pedang? Tidak ada pemenang dalam kompetisi ini. Siapapun yang kalah lebih dulu akan kalah. Orang dewasa itu mendengar ini dan mencibir, kamu bajingan, kebodohanmu benar-benar membuatku menyukaimu. Sayang sekali. Kekonyolan membuat orang menyukaimu karena kamu cukup bodoh, dan itu tidak akan membuat orang memikirkanmu dengan cara lain. Pendapat dari dasar bodoh, kamu pantas mati. 3 pukulan, apakah kamu siap? Han Sanqian tersenyum lembut, dan energi hitam di tubuhnya bergerak, sepertinya dia tidak melakukan banyak persiapan, namun nyatanya dia telah sepenuhnya memasang postur bertahan. Mencari kematian. Dia mendengus dingin dan menggerakkan tinjunya. Meskipun Su Yingxia mengetahui kemampuan Han Sanqian dengan baik, pada saat ini, Han Sanqian menerima serangan pukulan besar lawan tanpa perlawanan apapun, dan Su Yingxia tidak bisa tidak khawatir. Lagi pula, ini lambat. Pada saat kritis, Han Sanqian tiba-tiba berteriak. Setelah mendengar ini, orang dewasa itu berhenti tepat waktu. Dia memandang Han Sanqian dengan dingin dan berteriak dengan nada menghina, apa? Bocah, apakah kamu takut? Bukankah tandanya akan kabur jika berteriak pelan saat menghadapi pertarungan? Dengan penampilan seperti itu, apa yang harus dia takuti? Han Sanqian mencibir, memandang orang dewasa itu, dan berkata dengan lembut, takut padamu. Aku tidak terlalu khawatir, tapi tiba-tiba aku teringat bahwa kita harus menetapkan aturan lain. Kamu bajingan, kamu pantas mati. Kamu sudah mulai mendapat banyak masalah. Jika itu orang normal, aku pasti akan terlalu malas untuk menghadapinya. Tapi hari ini, lupakan saja, mengingat betapa bodohnya kamu. Untuk berani mengambil tinjuku, katamu. Tidak apa-apa. Kita harus sepakat terlebih dahulu. Tidak peduli apakah tinggal di sini berarti kemenangan atau kekalahan, kesakitan atau penderitaan, jika kamu laki-laki, tutup saja mulutmu dan jangan bersuara, bagaimana dengan itu?
Han San Qian takut suaranya akan terlalu keras dan dapat menimbulkan masalah. Setelah mendengar permintaan Han San Qian, orang dewasa itu langsung mencibir dengan jijik, menurutku, apa yang ingin kamu katakan, tapi ini dia. Oke, aku berjanji padamu. Apakah kamu siap? Han San Qian mengangguk. Detik berikutnya, sang master tidak bermaksud bersikap sopan sama sekali, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju. Untuk memastikan stabilitas, Han San Qian langsung menggunakan kekuatannya untuk mendukungnya. Ledakan. Terdengar suara teredam dan sebuah pukulan menghantam perut Han San Qian tepat di bagian perut, jantung Su Yingxia naik ke tenggorokannya hampir pada saat yang bersamaan. Han San Qian tersenyum tipis dan menepuk perutnya. Orang dewasa itu juga mengerutkan keningnya, awalnya dia pasti akan memenangkan pukulan ini, tapi yang tidak pernah dia duga adalah Han San Qian benar-benar bisa menahan pukulannya. Dia memandang Han San Qian dengan dingin dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu bocah, apakah ini baik-baik saja? Kamu pasti kesulitan menanggungnya, kan? Apakah kamu ingin aku memukulmu untuk kedua kalinya nanti?" Di matanya, meskipun Han San Qian benar-benar mampu menahan pukulan ini, dia pasti hanya bertahan. Tidak ada yang bisa selamat dari pukulannya tanpa cedera. Tapi hanya Han San Qian sendiri yang tahu bahwa pukulannya cukup kuat, tapi itu seperti seseorang yang memukulnya dengan telur. Menurutku sebaiknya kamu melontarkan 2 atau 3 pukulan secara bersamaan. Sejujurnya, melihat betapa kuatnya dirimu, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Aku tidak sabar untuk menebasmu, cepatlah. Brengsek. Orang dewasa itu marah. Diberitahu bahwa dia lemah adalah hal yang paling tak tertahankan baginya. Dia segera mengangkat tinjunya dan meninju Han San Qian 2 kali berturut-turut tanpa kesopanan. Bang-bang. Setelah 2 pukulan, Han San Qian masih menatapnya dengan senyuman tipis, itu saja. Giliranku. Bab 4375 saling mengalahkan. Pria itu sangat tertekan dan tidak bahagia. Dia memukul 3 kali berturut-turut, dan pukulannya mengenai daging. Dia dapat menjamin bahwa dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan. Namun, dia tidak mengerti mengapa Han San Qian masih berdiri di sini dengan baik sekarang. Ini sangat mustahil. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menerima pukulannya, dia akan mengerti. Tapi bagaimana dengan 2 pukulan? Seharusnya jumlahnya sangat sedikit. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Sedangkan untuk 3 pukulan, seharusnya lebih jarang lagi. Meski jumlahnya sangat sedikit, bukan berarti tidak ada, tapi setidaknya hal itu tidak bisa dilakukan oleh pria di depanku. Dia hanya sebatang bambu, bagaimana bisa sebatang bambu tahan terhadap pukulan? Apakah kamu menggunakan trik kotor? Ini tidak mungkin. Dengan tubuhmu, aku bisa mengalahkanmu. Menjelaskan. Dia cemas, dia benar-benar cemas. Kenapa? Sekarang kamu takut memakan ketiga pedangku, jadi kamu membuat alasan. Sial, siapa yang takut? Aku takut padamu, sampah seperti batang bambu kurus. Kamu tidak bisa memotongku sebelumnya, kamu pikir kamu bisa melakukannya sekarang. Aku hanya ingin tahu apa yang kotor trik yang kamu gunakan. Orang dewasa secara alami meremehkan dan tidak akan mengakui kekalahan. Han San Qian tersenyum lembut, jangan salahkan saya, anak muda, karena menindas orang yang lebih tua seperti Anda. Bagaimana kalau saya memberi Anda kesempatan untuk melakukan 3 pukulan? Mendengar ini, pria itu secara naluriah ingin berteriak, karena Han San Qian jelas-jelas mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu tua? Tidak harus terlalu besar sehingga Anda membutuhkan seseorang untuk memberikannya kepada Anda. Namun dia tidak mengatakan ini, karena dibandingkan dengan kemarahannya, dia sebenarnya lebih bersedia menerima pendapat Han San Qian. Lagi pula, dia terlalu tidak percaya dan penasaran karena Han San Qian telah memukulnya 3 kali. Pemukulan yang terus-menerus memang bisa membuat orang ini tidak sanggup menahannya, tapi juga memberinya kesempatan lebih baik untuk mengetahui trik kotor apa yang digunakan Han San Qian. Pada akhirnya, akal mengalahkan amarah, nak. Ini yang kamu katakan, jangan menyesal. Han San Qian tersenyum, mengetahui bahwa ikan itu telah mengambil umpannya, saya tidak akan menyesalinya, ayolah. Setelah mengatakan itu, Han San Qian mengubah posisinya.
Yang mulia bukannya tidak berguna, dan jika beruntung lagi, dia mengarahkan tinjunya ke Han San Qian dan memukulnya. Kamu mencari kematian dan membeberkan kekuranganmu, mungkinkah aku masih bisa bersikap sopan padamu? Namun, setelah satu pukulan, Han San Qian masih berdiri kokoh seperti gunung. Brengsek. Dia menyesapnya dengan frustrasi, membangkitkan semangatnya lagi, dan meninju lagi. Satu pukulan lagi. 3 pukulan dilempar satu demi satu. Namun yang membuatnya sangat tertekan adalah Han San Qian masih berdiri kokoh di sana, tidak bergerak sama sekali. Bergantung pada. Saat ini, orang dewasa itu benar-benar tercengang. Ini jelas bukan masalah bertahan, tapi anak ini benar-benar menahan serangannya sendiri. Lagi pula, itu adalah pukulan 6 tembakan. Tidak mungkin dia memesan hotel hanya dengan mengandalkan kekuatan. Hei, kamu nak, kamu sangat jahat. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini, giliranku. Meski orang dewasa itu sedikit enggan, dia tetap menegakkan badannya, meregangkan lehernya, lalu menepuk, ayolah, jangan bilang aku mengganggumu, tebas saja dengan 6 pedangku. Bagus. Han San Qian tidak terbiasa, dia langsung mengangkat pedang giok dan memukulnya 6 kali. Han San Qian sangat kuat, dan setiap pedang sangat kuat. Untuk menstabilkan tubuhnya, salah satu kaki yang tertekan harus menembus lantai padat sebelum dia dapat menahannya. Namun, bagaimanapun juga, lehernya benar-benar tidak dapat menahan 6 pedang ini. Selain kemerahan dan bengkak, tidak ada yang lain. Han San Qian mengerutkan kening, tampaknya tidak responsif. Faktanya, dia mengamati dengan cermat selama proses tersebut, tetapi sayangnya dia tidak menemukan kekurangan apapun. Orang tua ini agak menarik, dan agak sulit untuk menaklukkannya. Bagaimana, bocah? Orang dewasa itu sangat bangga dan memandang Han San Qian dan berkata sambil tersenyum. Han San Qian tidak berkata apa-apa, tersenyum lembut, dan tiba-tiba menyadari sesuatu dengan matanya, yang ditempatkan langsung pada pedang giok. Aneh. Bab 4376, kamu belum mati sekarang. Ini sungguh aneh. Bentuk keseluruhan dari seluruh pedang giok sudah sedikit bengkok. Konsep macam apa ini? Secara logika, dilihat dari kekuatan Han San Qian dan keakuratan serangan pedang giok, jika serangan berturut-turut gagal, itu seperti memotong besi tua, jadi bilah pedang itu seharusnya rusak. Seperti mencabut pedang atau semacamnya. Namun disitulah keanehan muncul. Ujung pedangnya masih utuh, tetapi bilahnya terdistorsi. Alasan terjadinya hasil ini sebenarnya sangat jelas. Leher orang itu seharusnya terlihat seperti benda yang keras, namun sebenarnya adalah benda yang lembut. Jika tidak, pedang giok tidak akan mengalami distorsi seperti itu. Namun fakta di hadapan kita menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Jadi, Han San Qian tiba-tiba mengerti. Pantas saja. Sekuat apapun aku mengerahkan tenaga, aku tidak akan pernah bisa menyakitinya sama sekali, ternyata inilah keindahannya. Kulit bagian luar sangat keras dan efektif menahan benturan, sedangkan kulit bagian dalam sangat lembut dan dapat membantu menyerap tenaga. Ibarat menambahkan spons pada pelat besi, jika ingin menghancurkannya hanya dengan kekerasan, bukan soal kekurangan tenaga sama sekali. Sepertinya aku tidak bermain-main dengan orang ini dengan sia-sia. Bagaimana, apakah kamu masih ingin bermain? Kamu mungkin kalah jika bermain, kata Han San Qian sambil tersenyum. Anak nakal, kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. Seolah-olah kamu mengambil keuntungan. Sial, bukankah kita terikat? Kata orang dewasa itu dengan dingin dan meremehkan. Han San Qian menggelengkan kepalanya, dasi. Belum tentu. Aku telah menemukan kekuranganmu, bisakah kamu menemukan kekuranganku? Kamu menemukan kekuranganku. Haha, kamu membuatku tertawa. Anak muda, apakah kamu begitu suka menyombongkan diri? Jika kamu berkata begitu, maka aku juga telah menemukan kekuranganmu. Han San Qian menggelengkan kepalanya, mustahil bagimu untuk menemukan kekuranganku, karena aku dapat menahan seranganmu dengan kemampuanku yang sebenarnya. Aku bahkan dapat secara langsung meningkatkan pertahananku atas dasar ini. Dalam hal ini, Han San Qian memang tidak sedang menyombongkan diri. Hingga saat ini, dia bahkan belum menggunakan artefak pertahanan sesat seperti Immortal Swan Armor, juga tidak menggunakan plug-in curang seperti Wuxiang Divine Art.
Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri tubuh dan benar-benar mampu. Untuk menghadapi orang seperti Lord, dia sebenarnya tidak membutuhkan pertahanan berlebihan lainnya. Energi yang menyebalkan itu sendiri sudah cukup. Kamu benar-benar pandai meniup. Apakah kamu ingin meledakkannya atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan tangan kanannya langsung berubah menjadi kekuatan Yin, dan seluruh tubuhnya digerakkan oleh kekuatan Yin untuk menggerakkan pedang giok. Seperti Tai Chi, nampaknya ringan dan lambat, seperti orang tua. Melihat serangan Han Sanqian seperti ini, Tuhan secara alami merasa jijik. Baginya, gerakan Han Sanqian jelas sangat lambat. Pada saat itu, Tuhan mencibir. Postur lambat seperti itu sudah cukup baginya untuk mengumpulkan kekuatannya dan memberikan pukulan berat pada Han Sanqian. Yang Mulia yakin bahwa pukulan ini akan membunuh Han Sanqian sepenuhnya. Meskipun serangan Han Sanqian barusan tidak berpengaruh, itu karena Han Sanqian bertahan selama proses tersebut, tapi sekarang benar-benar berbeda. Han Sanqian menghabiskan hampir seluruh energinya untuk menyerang, jadi wajar saja jika pertahanannya akan rileks dan berkurang. Bukankah ini saat terbaik baginya untuk menghancurkan Han Sanqian? Memikirkan hal ini, orang dewasa itu mencibir dengan sedikit keganasan. Bang-bang. Dua pukulan mengenai Han Sanqian tepat di perut, dan hampir sedetik berikutnya, pedang Han Sanqian perlahan mengenai leher orang dewasa itu. Hanya saja dibandingkan tebasan sebelumnya, kali ini Han Sanqian memilih menusuknya secara lurus. Dan berbeda dengan tebasan sebelumnya yang menyayat seluruh lehernya, tusukan Han Sanqian kali ini tidak langsung mengarah ke lehernya sama sekali. Hanya ditujukan ke arah leher. Kulit tebal di sebelah lehernya. Tampaknya pedang Han Sanqian secara tidak sengaja tertusuk secara miring. Apakah tanganmu mulai gemetar setelah beberapa serangan kuat? Apa kamu bahkan tidak bisa menusukku dengan akurat? Orang dewasa mencibir dengan jijik. Tentu saja, kesalahan tingkat rendah seperti ini tidak boleh terjadi di tangan siapapun, dan begitu itu terjadi, itu berarti Han Sanqian telah benar-benar pingsan saat ini. Dengan momentum seperti itu, apa yang perlu Anda takuti? Han Sanqian tersenyum lembut, terkadang masih belum terlalu dini untuk berbahagia. Mengapa kamu tidak tahu bahwa aku sengaja menusuknya secara miring? Kamu benar-benar pandai meniupnya, sial. Orang dewasa itu mencibir. Ada rasa dingin di mata Han Sanqian, kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menyombongkan diri. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat pedang di tangannya. Bab 4377, menyegel denyut nadi dengan satu pedang. Sikat. Pedangnya terangkat, dan ujung pedangnya terangkat ke setiap inci kulit. Tidak banyak, tapi seperti mengupas kulit ayam. Lalu pedang itu tiba-tiba menusuk lagi kali ini. Sikat. Pedang itu menembus langsung ke dalam kulit. Han Sanqian tersenyum dingin dan memutar pedang giok di tangannya. Berputar menderu. Saat pedangnya berputar, lubang kecil yang menembusnya dengan cepat membesar, hingga pada akhirnya menjadi luka yang sangat besar. Bersalju. Han Sanqian tersenyum dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berputar cepat dan terbang, menusuk langsung ke leher orang dewasa itu dari sudut lain. Besi yang ada di permukaannya langsung dihilangkan oleh Han Sanqian dengan cara ini, sehingga spons di dalamnya sebenarnya tidak sekuat sebelumnya. Bunuh sepenuhnya dengan sabuk pedang yang berputar. Segera, Han Sanqian berhenti dengan lembut. Dan pedang giok itu berhenti tepat di sebelah arteri di lehernya, hanya berjarak sehelai rambut. Kamu kalah. Han Sanqian berkata dengan tenang. Dia hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga, dan yang menunggu orang dewasa ini adalah pecahnya arteri, pendarahan, dan kematian. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menusuk tenggorokanku? Kamu. Mata orang dewasa itu membelalak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut, saya tahu kulit Anda sangat kasar, dan kelembutan serta kekerasan biasa tidak berpengaruh pada Anda. Tapi punyaku berbeda. Tai Chi menekankan pentingnya memindahkan 1000 pon dengan 4 ons bagaimana mungkin Han Sanqian, yang akrab dengan prinsip Yin dan Yang dan 8 trigram, tidak dapat memahami rahasia ini.
Selama Anda menggunakan metode ini untuk menyimpan sejumlah besar kekuatan di ujung pedang dan menggunakan ujung pedang untuk menusuk, kekuatan ujung pedang akan menjadi tak terbatas. Belum lagi kulit orang ini seperti lempengan besi, bahkan gunung besi pun tidak bisa menahan pukulan langsung dari kekuatan aneh Han San Qian. Oleh karena itu, dengan satu operasi, wajar untuk menembus pertahanan eksternalnya. Adapun pertahanan yang tersisa, tidak lagi dianggap sebagai hambatan bagi Han San Qian. Kamu, orang dewasa itu sangat marah. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah kamu mencoba menelepon seseorang, tetapi kamu pasti tidak akan bisa melihat apakah aku mati atau tidak. Yang bisa aku jamin adalah kamu pasti akan mati. Pilihan kedua adalah, apa yang harus aku tanyakan? Dan apa jawabanmu? Mungkin, kamu bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Mendengar perkataan Han San Qian, orang dewasa itu secara naluriah ingin marah, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat untuk marah lagi. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bajingan, beraninya kamu berbicara dengan saya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Ingin tahu?" Han San Qian tersenyum pahit. Orang dewasa ini seharusnya sudah terbiasa. Saat ini, dia masih berpura-pura menjadi keren. Siapa yang memerintahkanmu untuk menangkap begitu banyak wanita? Apa tujuan sebenarnya? Apakah masih ada wanita yang tersisa? Di mana mereka? Tanya Han San Qian. Mendengar Han San Qian menanyakan hal ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa yang kamu bicarakan? Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tanyakan. Hanya ada hal-hal di dunia ini yang ingin saya tanyakan, bukan hal-hal yang harus saya tanyakan, kata Han San Qian. Kalau begitu sebaiknya kau melakukannya. Aku tidak punya komentar mengenai masalah ini. Oke. Han San Qian tidak berbicara omong kosong, dia menggerakkan tangan kirinya yang tidak memegang pedang, dan terdengar suara yang tajam, dan salah satu lengan pria itu terpelintir dalam sekejap. Namun, ini belum berakhir. Ketika orang dewasa merasakan sakit yang sangat parah, pedang giok di tangan kanannya telah ditarik tanpa ampun, dan kemudian ditarik langsung ke bawah sepanjang dagingnya. Puff! Pedang itu turun langsung dari lehernya, melewati bahunya, melewati tangannya, dan naik ke telapak tangannya. Setelah itu, pedang itu kembali ke arteri di depan leher dalam sekejap. Jika seseorang tidak membuat luka panjang di kulit mulai dari leher hingga tangannya, dia akan merasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Karena semuanya begitu cepat, hanya dalam sekejap mata, hanya 1 detik. Ah. Saat dia tertegun, tiba-tiba rasa sakit yang lebih kuat langsung menyerang otaknya. Lukanya akhirnya mulai bereaksi dan mulai terasa sangat sakit. Han San Qian baru saja mencoba mengulitinya. Itu sungguh kejam dan kejam. Dia mengalihkan perhatiannya sejenak dengan mematahkan lengannya sendiri, lalu menggunakan pedang itu untuk meniduri dirinya sendiri. Saat dia bereaksi, pedang itu kembali menempel di tenggorokannya, yang membuatnya sangat marah tapi tidak sama sekali. Bagaimanapun juga, kali ini, Han San Qian tertawa lagi. Bab 4378, Pejabat Paling Kejam dalam Sejarah. Senyumannya jahat dan menyeramkan, dan bahkan orang dewasa pun tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka saat ini. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Tanya orang dewasa itu. Han San Qian tersenyum lembut, di kampung halaman saya, daging babi adalah makanan umum, tetapi bulunya sebenarnya sulit untuk ditangani. Namun, orang-orang menjadi bijaksana, terutama setelah menguasai api. Asalkan dibakar ringan dengan api, kulit babi yang tua dan tebal akan terpanggang seluruhnya dan berubah bentuk. Setelah itu, minyak yang lama akan merembes keluar dan mengeluarkan bunyi berderak. Dan daging empuk di dalamnya mulai sedikit matang. Saat ini, aku meraih Laopi dan menariknya dengan kuat, haha. Melihat penampilan Han San Qian yang tidak normal, orang dewasa itu tidak bisa menahan gemetar. Bukankah ini hanya untuk membakar kulit lamamu, lalu memanggang daging empuk di bawah kulitnya sampai matang, lalu ambil kulitnya dan sobek? Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa sakitnya hati itu. Hanya dengan mengingat kembali kejadian itu di benaknya, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Apakah kamu manusia? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani macam-macam denganku, kamu pasti akan mati.
Melihat orang dewasa itu jelas-jelas berkeringat, Han San Qian tidak membuang waktu dan langsung mengangkat tangan kirinya, memegang api langit. Tidak, 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 jangan kemari, hilangkan amarahmu dariku. Jika kamu laki-laki, jangan lakukan trik kotor ini. Jika kamu ingin membunuh atau memenggal kepala, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Oke, apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kematian hanyalah sebuah anggukan ke tanah. Dia sebenarnya tidak takut mati. Dia hanya takut Han San Qian menyiksa dirinya sendiri. Oke, kamu bilang begitu. Han San Qian tersenyum dingin, menarik kembali Tian Huo, menjepit dua jari tangan kirinya, dan langsung mengeluarkan setetes darah beracun. Kemudian, dengan mata orang dewasa yang benar-benar bingung, darah itu dengan lembut dimasukkan ke dalam lubang orang dewasa yang telah dipotong sebelumnya. Mendesis. Asap hitam tiba-tiba muncul, dan orang dewasa sedikit bingung. Baru beberapa detik kemudian rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah lubang hitam besar telah terbentuk di tempat darah jatuh di bahunya, dan di sepanjang lubang hitam ini, dia bahkan dapat melihat ubin lantai kuning perlahan-lahan terkorosi. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Binatang, binatang. Dia berteriak panik. Tahukah kamu, dia bisa dibilang sebagai raksasa kecil dengan tubuh yang tinggi dan seekor kuda yang besar. Bisa dibayangkan betapa tebal tubuhnya, namun dengan ketebalan seperti itu, seseorang bisa langsung menembusnya dari atas hingga bawah. Tidak hanya menakutkan memikirkannya, dan yang lebih penting, itu menyakitkan. Di kampung halaman kita, ada yang namanya briket. Untuk memudahkan pembakaran, banyak lubang yang dilubangi di dalamnya. Katakan padaku, bagaimana perasaanmu jika tubuhmu memiliki banyak lubang dari awal sampai akhir? Apakah itu akan membuatku merasa tidak nyaman? Apakah kamu merasa rindu rumah setelah melihat sesuatu? Cibiran Han San Qian seperti pisau, menusuk jauh ke dalam hati orang dewasa itu. Keringat di wajahnya hampir seperti hujan. Tapi jangan khawatir, aku menyetujui permintaanmu dan aku tidak akan melakukan ini. Kalau begitu lalu kamu masih seperti ini, kata orang dewasa itu dengan panik. Han San Qian tersenyum lembut, mengapa kamu begitu gugup? Saya hanya mencoba. Apa yang kamu coba? Apa maksudmu? Han San Qian menepuk pundaknya, sederhana sekali. Saya tahu Anda memiliki kulit yang tebal, Tuan. Akan terlalu merepotkan untuk memotongnya satu persatu. Jadi, setelah mencobanya, aku tahu kalau benda ini bisa membantuku memisahkan kulit dan dagingmu secara langsung, sehingga menyelamatkanku dari masalah. Oh, ngomong-ngomong, Pak, ini tidak dianggap mengacau, karena seperti yang Anda katakan, jika Anda ingin membunuh atau memotong-motong, saya potong saja kulit Anda. Apakah itu cukup untuk menepati janji Anda? Orang dewasa tidak bisa berkata-kata, janji macam apa ini? Lagi pula, bukankah seperti dulu Anda ingin mengelupas kulit lama Anda sepenuhnya? Hanya saja yang satu dipanggang dengan api, sedangkan yang lainnya terkorosi oleh benda ini. Tidak ada bedanya. Kamu bajingan, kamu. Awalnya, dia ingin mengutuk, tetapi ketika dia melihat Han San Qian mulai mencubit satu sama lain dengan jarinya lagi, bersiap untuk berdarah, amarahnya digantikan oleh kepanikan. Dia tidak ingin menjadi monster tanpa kulit dan hanya daging. Tunggu sebentar. Bab 4379 Saya mengaku. Apa? Han San Qian menghentikan tangannya tepat pada waktunya. Dia tidak ingin membunuh orang ini, lagi pula, membunuh orang seperti itu tidak berarti apa-apa. Kalau tidak peduli seberapa tebal orang ini, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya hanya dengan satu pukulan kapak. Tuan kota memintaku melakukan ini. Saya jenderal kirinya, dan orang-orang di dunia menyebutnya sebagai hakim hidup dan mati. Para wanita yang ditangkap semuanya dipenjara di ruang rahasia penguasa kota. Banyak dari mereka meninggal, tetapi beberapa dari mereka masih hidup. Han San Qian memperhatikan dengan cermat ekspresi pria ini. Meskipun dia sangat panik, itu lebih karena rasa takut pada dirinya sendiri. Matanya sangat bersih, yang menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Maukah kamu membawaku ke sana? Han San Qian bertanya. Metode penguasa kota sangat kejam. Jika dia tahu bahwa aku mengkhianatinya,
aku akan mati dengan menyedihkan. Aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui, tapi dia kejam. Apakah dia sama kejamnya denganku? Han Sanqian mencibir. Dia tidak tahu apakah Han Sanqian kejam atau tidak, dan dia tidak ingin membuat perbandingan karena dia tidak ingin mencoba metode keduanya lagi. Saya pikir daripada membuang-buang waktu untuk saya, Anda harus pergi langsung ke penguasa kota. Izinkan saya memberitahu Anda ini, bukan hanya kota kami yang menangkap orang-orang di Kastil Tianmo. Klan Iblis sebenarnya melakukan ini di banyak tempat. Kita semua berafiliasi dengan kekuatan tertentu, dan menangkap orang hanya untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Apalagi, setelah sekian lama perencanaan dan tindakan, seluruh rencana hampir selesai. Han Sanqian mengerutkan kening. Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini. Alasannya adalah karena ini dibandingkan dengan hal yang sama yang dia temui di dataran tengah sebelumnya. Saat ini, Kastil Iblis bahkan lebih gila dan kejam. Bahkan sampai batas tertentu, mereka telah mencapai titik membunuh angsa yang bertelur. Jika suatu tindakan masih dalam tahap awal atau tengah, selama mereka tidak bodoh hampir tidak akan pernah melakukannya. Karena hal ini akan membuat mereka tidak mungkin melakukan tindakan lanjutan sama sekali, atau bahkan seluruh tindakan akan batal. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa mereka telah mencapai tahap akhir dan hanya perlu bekerja sama untuk menebus bagian terakhir. Oleh karena itu, mereka akan mengabaikannya sepenuhnya. Sejujurnya, menurut rencana, jumlah tugas kita saat ini sebenarnya sudah selesai. Namun, terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam operasi ini, dan jika ada lebih banyak orang, akan selalu ada masalah. Dan karena ini, sekarang kita sedikit lebih lambat dari kemajuan aslinya. Aku tidak peduli apa tujuanmu, singkatnya, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur tangani, juga tidak bisa diubah dengan campur tanganmu. Ayo lakukan ini, lepaskan aku, lalu segera keluar dari Kastil Iblis. Saya akan menderita sedikit kerugian. Menurut Anda bagaimana ini tidak pernah terjadi? Ini mungkin pilihan yang baik bagi siapapun. Bagaimanapun, segala sesuatunya tampaknya menemui jalan buntu, dan yang terbaik adalah melarikan diri tanpa cedera saat ini. Namun sayangnya, yang ditemuinya hari ini adalah Han Sanqian. Seseorang yang tidak mudah berkompromi bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang tidak akan pernah menyerah hingga ia mencapai tujuannya. Han Sanqian tersenyum tipis, jangan membicarakan hal lain, hanya karena kamu hanya kehilangan satu orang dalam operasi ini, aku, Han Sanqian, tidak akan pernah melepaskannya. Karena aku telah memutuskan untuk mengurus masalah ini, maka aku pasti akan membereskannya. Lagi pula, aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, apalagi seberapa kuatnya kamu. Apakah kamu Han Sanqian? Penggantian dijamin. Seharusnya aku menebak itu kamu. Lagi pula, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang berani ikut campur dalam masalah usil seperti itu. Awalnya, aku benar-benar tidak mau membawamu mencari penguasa kota, tapi sekarang, aku telah berubah. Pikiranku, apakah kamu tidak ingin bertemu dengannya? Hanya karena kamu adalah Han Sanqian, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan ini, orang dewasa itu hanya mengangkat tangannya dan berhenti melawan. Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang, dan Han Sanqian dengan lembut menarik pedangnya. Bab 4380 Tuan Sejati. Namun, aku akan mengatakan sesuatu yang jelek dulu. Jika Anda bersikeras untuk mengurus masalah ini, musuh yang terlibat mungkin jauh lebih besar daripada musuh yang Anda hadapi saat pertama kali jatuh ke kota. Han Sanqian pasti mengetahui hal ini. Suatu kekuatan dapat bermain dari Central Plains hingga di Menrace. Jika Anda mengatakan itu kecil, itu hanya di luar pikiran Anda. Tapi Han Sanqian harus mengurus masalah ini. Yang satu untuk para wanita itu, dan yang lainnya untuk dunia. Han Sanqian bukanlah orang yang hebat, tapi dia juga bukan pecundang. Coba pikirkan keterampilan magis omong kosong apa yang pernah dipraktikkan orang-orang ini sebelumnya, sehingga banyak wanita yang menjadi korbannya. Begitu mereka menguasai keterampilan magis tersebut, dunia belum sepenuhnya tamat. Masalahnya ada di depan Anda, bagaimana Anda bisa mengabaikannya? 3000, apapun yang terjadi,
aku akan mendukungmu. Su Yingxia juga mengungkapkan sikapnya. Dia tahu bahwa masalah ini sangat besar, jadi dia harus memberi Han Sanqian dukungan iman. Han Sanqian mengangguk, mendapat dukungan Su Yingxia sama dengan mendapat dukungan dari seluruh dunia. Maaf, aku baru saja mengatakan bahwa meskipun aku adalah musuh seluruh dunia, aku tidak akan pernah cemberut. Oke, Han Sanqian adalah Han Sanqian, dia benar-benar punya nyali. Aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar dan hendak membuka pintu. Saat ini, Han Sanqian meraih tangannya. Dia tersenyum, meskipun saya bukan orang baik, saya tetap memiliki prinsip sendiri. Karena saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan. Jika aku tidak keluar dan mengusir orang-orang di luar, apa menurutmu kita bisa keluar begitu saja? Setelah memikirkannya, Han Sanqian menarik kembali tangannya. Pada saat yang sama, tangannya bergerak sedikit, dan seberkas energi menyebar ke tubuhnya, perlahan mengobatinya. Orang dewasa itu tersenyum lalu membuka pintu. Kedua pasangan itu sedikit gugup, lagi pula terkadang sulit untuk mengetahui apakah perkataan pria ini benar atau salah. Tapi ketika sampai pada hal ini, tidak ada pilihan. Segera, kelompok itu kembali ke aula utama. Tuhan tiba-tiba tertawa keras, ya, saya sangat puas. Datang. Han Sanqian mengepalkan pedang giok di tangannya hampir pada saat yang bersamaan. Pergilah, segera beritahu penguasa kota dan katakan padanya bahwa aku sedang berpatroli hari ini dan menemukan peri yang sangat cantik, dan aku akan menawarkannya kepadanya. Mendengar apa yang dikatakan hakim, Han Sanqian melepaskan pedang gioknya. Ya. Para bawahan menerima perintah itu dan segera pergi. Lambat, pria itu segera berhenti, Tuan, apalagi yang bisa saya lakukan? Katakan padanya bahwa wanita ini benar-benar seperti peri, kalau tidak aku tidak akan melanggar aturan secara pribadi. Bawahanku mengerti. Melihat anak buahnya pergi, orang dewasa itu menghela nafas panjang. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, dilihat dari situasi saat ini, hakim ini masih laki-laki dan belum mengkhianati dirinya sendiri. Kamu juga harus mundur dulu. Sudah kubilang Tuan, sesuai aturan penguasa kota, karena kami adalah hakim, kami harus selalu menjagamu dan tidak mengabaikan tugas kami. Kalau tidak, penjaga itu langsung menolak. Kamu bajingan, Tuan kota memintamu untuk melindungiku, tapi kenapa aku merasa kamu bajingan sedang memata-mataiku? Kata orang dewasa itu dengan marah. Sekelompok orang buru-buru menundukkan kepala, saya tidak berani. Jika kamu tidak berani, kenapa kamu tidak mundur? Gadis inilah yang akan segera kupersembahkan kepada penguasa kota. Aku ingin mendandaninya sebelum mengirimnya pergi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengingini dia? Mendengar ini, sekelompok penjaga saling memandang. Mengintip wanita tuan kota hampir membuatmu buta bahkan jika kamu tidak mati. Kejahatannya jelas tidak ringan. Memikirkan hal ini, beberapa orang berhenti berbicara dan menundukkan kepala dalam diam, saya mematuhi perintah saya. Setelah mengatakan itu, sekelompok penjaga akhirnya pergi satu persatu. Aula dengan cepat kosong. Sebenarnya penjagaan kami sangat serius, tidak hanya terhadap pihak luar, tapi juga terhadap rakyat kami sendiri. Atasan juga mengawasi bawahannya. Hal ini sebenarnya terlihat dari luar ketika pemimpin sedang melakukan sesuatu. Mereka hampir sinkron satu sama lain. Bisa dimaklumi, kalau tidak, hal sebesar itu akan bocor dan tersebar ke seluruh dunia. Dan yang pasti bukan Han Sanqian yang dengan sengaja menyelidikinya, dan akan ada gangguan pada petunjuknya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengangguk. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, bawahan itu kembali. Ketika dia melihat Tuhan, dia berlutut sedikit dan berkata, katakan padaku, Tuhan, penguasa kota telah mengundang saya. Oke, pimpin jalan. Setelah mengatakan itu, beberapa orang berjalan keluar.